Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kami akan membagikan cerita berjudul Rumah Singgah Part 2 yang datang tidak akan pernah kembali lagi. Jadi, untuk sahabat kisah-kisah misteri yang belum subscribe channel kami ini, bantu support channel kami ini. Yang belum subscribe dan like, bisa subscribe dan like terlebih dahulu ya. Terima kasih. Tak lama setelahnya, kami berhasil keluar dari hutan lalu menuju jalanan yang sedikit terjal dengan medan tanah yang masih basah. Sepertinya beberapa hari lalu tempat itu terguyur hujan yang membuat jalanan tak teraspal itu penuh dengan genangan. Mobil yang kami tumpangi mulai berkurang kecepatannya, sedikit menepi ke kiri, lalu berhenti tepat di depan sebuah gapura desa yang bertulisan inisial desa tersebut. Dari sorotan mataku tertuju tepat pada sebuah jalanan bebatuan yang dihimpit oleh kebun teh. Enak banget ada kebun teh. Bawa pulang ke rumahmu, Pak Kades. Entah mengapa cerucakan itu terlontar begitu saja dari mulutku, sampai aku sadar bahwa teman-temanku hanya terdiam tak menanggapi apa yang aku ucapkan. Mereka berkedik ngiri melihat kebun tebu di depan kami, sedangkan aku malah sebaliknya, merasa desa ini istimewa dengan pemandangan indah serta aneka macam perkebunan yang ada. Arkan segera mengendang beberapa ransel yang akan kami bawa. Sambil berjalan kemudian mendorong pundakku, "Bawa tasmu, jangan ngomong aneh-aneh di sini. Baru sampai kok cengengesan." Teguran itu langsung menyambar ke telingaku. Bahkan aku saja tak sadar bahwa ucapanku tadi membuat mereka jadi sensitif. Aku segera mengangkut beberapa barang lainnya. Begitu juga dengan Rima. Sementara Dayu, dia hanya berdiri melamun sambil menyandarkan tubuhnya pada gapura di desa. Sebenarnya aku geram melihat kelakuan gadis itu, tapi kali ini aku memilih diam, takut sesuatu yang tak kami inginkan terjadi lagi. Waktu semakin cepat berjalan. Selesai kami ngemasin barang-barang. Selanjutnya harus berjalan beberapa meter untuk menuju pangkalan ojek. Dengan membawa perlengkapan yang tak kalah banyaknya, membuat kami cukup kewalahan. Masing-masing membawa 2 ransel, tapi tidak dengan Dayu. Dia masih berjalan di belakang tanpa menghiraukan hela napas dari kami. "Yu, jalan di depan aja kok capek. Pucat gitu kalau jalan di belakang terus. Pingsan siapa yang nolongin?" Lagi dan lagi ucapanku tidak ditanggapi olehnya. Sudahlah, aku mulai merasa muak. Arkan juga segera memberi isyarat kepadaku agar aku tak mengganggu Dayu. Di sepanjang jalan, kami disuguhi dengan keindahan ilalang tinggi berserta kebun tebu yang mengelilingi. Perjalanan kami jadi terasa enteng sebab dimanjakan oleh pemandangan indah dari setiap sudut desa. Sekitar 200 meter jauhnya, kami baru melihat pangkalan ojek beserta warung yang ramai pengunjung. Dari sana, kami melihat beberapa orang berdiri sambil melambaikan tangan kepada kami. "Persenan Pak Sobto." "Ya," tanya salah seorang dari mereka. Di sana ramai. Beberapa pasang mata langsung menatap ke arah kami. Namun anehnya, ketika kami hendak naik ke atas motor, seorang wanita parubaya memanggilku tanpa sebab. Perasaanku mulai tak enak, apalagi setelah aku sadari perubahan reaksi dari mereka yang ada di sana. "Ya Bu, ada apa?" tanya dengan ragu, dengan biar bergetar hebat. Tatapan wanita itu mengarah padaku, tapi kepada Dayu. Dari sinilah aku mulai merasa ada yang tidak beres, Bu. Wanita tersebut berkesiapan mendengarku. Nggak apa-apa, no, hati-hati di jalan. Titip kopi buat Pak Kades ya," sambil mengulurkan sebungkus kopi hitam kepadaku tanpa harus membayarnya. Tentu saja aku merasa janggal dengan sikap wanita itu, terlebih saat dia terkejut mendengarku. Rasanya ada sesuatu yang ditutupi dari kami.
Sepanjang jalan, aku tak henti memikirkan hal tersebut. Motor yang kami kendarai sudah melaju dengan pelan melewati barisan kebun yang seolah tak berujung. Di atas motor aku pun hanya terdiam, menahan nyeri perut yang belum terobati sedari tadi. "Mbak, saya cuma pesan semalam, kalian di sini selalu juga jaga sikap. Kemanapun selalu ucapin salam, karena kami percaya leluhur yang menjaga desa selalu memperhatikan tiap orang yang datang." Dengan mata melotot, aku terkejut mendengar ucapan ojek tersebut. Walau hanya menyampaikan pesan, tapi aku merasa bahwa dia mengucapkan karena ada maksud tertentu. Entah mengapa, sejak kami tiba di sini kejadian ganjil tak berhenti-henti menghampiri. Dengan senyuman ketir aku hanya mengangguk sambil menjawab ucapannya. "Iya Pak, terima kasih sudah diingatkan." Perjalanan kami memakan waktu yang lebih setelah masuk ke desa. Selain karena jalannya yang tak rata, juga karena genangan air yang sulit dilalui oleh kendaraan roda 2. Bahkan kami butuh waktu sekitar 30 menit untuk benar-benar keluar dari kebun tebu. Langit biru mulai memudar warnanya, berhenti dengan jingga dengan sorotan yang surya yang tak lagi bersinar terang, menandakan waktu senja mulai tiba. Bersamaan dengan kami yang baru saja sampai ke rumah Pak Sabto, yang tak lain adalah kepala desa. Kedatangan kami tersambut dengan hangat oleh juga beberapa warga yang berkumpul di sana. Kami sesungguhnya memanjakan dengan sikap ramah beserta jamuan yang disediakan. Tentu saja perutku yang terasa nyeri mulai terobati. Sebagai ketua kelompok, aku berbincang lebih banyak mengenai program kerja yang akan kami lakukan di desa kurang lebih 3 bulan ke depan. Waktu yang cukup untuk sekedar membantu progres perbaikan desa yang sudah berjalan sebelumnya. Di sela-sela perbincangan kami, aku teringat akan sesuatu. "Pak, mohon maaf, tadi saya dapat titipan dari ibu warung di kebun tebu. Katanya sih buat bapak," sambil menyodorkan bungkusan kopi yang tadi diserahkan oleh wanita parubaya. Pak Sabto mengerjap. Dia tampak bingung dengan apa yang aku berikan. "Terima kasih nih Mas. Teman-temanmu itu tunggu di sini dulu, biar bapak buatkan sesuatu." Dengan gugup Pak Sabto segera berjalan cepat meninggalkanku. Perasaanku semakin buruk, tapi tak mungkin aku memperlihatkan hal itu di depan teman-temanku. Meski aku bisa membaca raut wajah mereka yang kebingungan seraya bertanya-tanya. Tak lama kemudian Pak Sabto kembali dengan membawa nampan berisikan 6 gelas kopi di atasnya. Aku segera menebak bahwa kopi itu adalah pemberianku tadi. Entah betul atau tidak, namun firasatku mengatakan demikian. Beberapa dari kami sempat menolak, tapi tak enak juga dengan Pak Sabto. Mau tidak mau kopi yang telah dihidangkan segera kami teguk sampai habis. Pahit sekali rasanya. Bahkan baru kali ini aku merasakan kopi yang begitu pahit menekan tenggorokanku. Terlihat dari reaksi wajah kami yang tampak ketir, kopi itu memang terasa begitu pahit di lidah, tapi tidak dengan reaksi yang ditunjukkan oleh Dayu. Dia tak menghabiskan kopinya, tapi tak berkata bahwa kopi itu pahit juga. Melihat Dayu, kami jadi heran dan bertanya-tanya, apa memang dia begitu irit bicara? Pak Sabto juga heran melihat Dayu. Wajahnya datar, bibirnya pucat, matanya teduh tapi kosong. Seakan Dayu hanya raya tanpa menyawa. Kumandang azan maghrib mulai terdengar. Kami bergegas mengemasi barang untuk pergi ke rumah singgah yang akan kami tepati untuk sementara waktu di sana. Kami mulai berjalan keluar dari rumah Pak Sabto dan langsung disungguhkan dengan perkebunan pisang yang menghimpit jalan setapak di samping rumahnya. Kurasa jalanan ini akan membawa kami menuju tempat yang tak kalah seram dari kebun tebu yang berujung. Apalagi jalan begitu gelap tanpa penerangan. Meski cahaya rembulan mampu menembus pepohonan, tapi tetap saja tak cukup untuk menerangi jalan yang kami lalui. Di sisi kiri terdengar suara aliran air yang begitu deras, memanjakan telingaku. Sambil berjalan, Pak Sabto juga menjelaskan tata letak desa agar kami tidak tersesat saat hendak pergi dari sana. Hari semakin gelap, perkebunan pisang pun selesai kami lewati.
berganti kembali dengan perkebunan tebu yang menjulang tinggi. Memang desa itu tampak indah kalau siang, berbeda dengan malam. Semakin sepi, jarang ada warga yang terlalu lalang, bahkan dengan jalanan yang tanpa penerangan. Aku saja tidak bisa membayangkan betapa ngerinya jalan desa kalau dilewati di malam hari. "Pak, sepertinya desa ini pemasok tebu ya?" Pertanyaan itu terdengar dari belakang badanku. Itu Arkan yang bertanya. Pak Sabto yang berjalan di sampingku hanya mendengus pelan-pelan. "Ya, begitu nak. Oh iya, posko KKN di desa sedang direnovasi. Sementara tinggal di rumah Pak Toyo dulu ya," ucap Pak Sabto sembari menunjuk ke arah rumah yang begitu megah, berada tepat di tengah-tengah kebun tabu. Rumah itu letaknya cukup jauh dari kawasan utama desa dan bisa dibilang terpelosok. Padahal ukuran rumahnya lumayan besar. Namun satu pertanyaan yang langsung terlintas di kepalaku. "Yang punya kebun tabu ya Pak?" Pertanyaanku disambut meriah oleh teman-temanku. Wah, serentak mereka mengatakannya. Memang aku akui rumah itu lumayan besar, meski tampak sederhana tapi menakjubkan. "Tok tok tok. Assalamualaikum Pak Toyo. Ini saya, Pak Sabto." Bili pun diletakkan dan Pak Sabto pun ting-ting. Setelah bel berbunyi, berulang pintu megah itu terbuka begitu pelan. Dari balik pintu tersebut berdiri seorang lelaki setengah tua bersama seorang anak perempuan, tengah menggendong boneka cantik miliknya. "Oh Pak Sabto, ini mahasiswa KKN yang Bapak bilang kemarin ya?" Pak Toyo sumringah melihat kami. Senyum itu langsung memudar prasangka burukku terhadapnya. Bukan tanpa alasan, aku berprasangka buruk pada Pak Tayo. Sejak kami berdiri di rumah tersebut, aku merasa ngeri. Bulu kuduku tak berhenti menegang, merasakan sesuatu aneh yang menghampiri. Setelah aku memperhatikan rumah tersebut dari dekat, tampaknya begitu menyeramkan. Kami termenung sambil melempar senyuman datar pada Pak Toyo. Namun keanehan kembali aku jumpai ketika Pak Toyo mulai memperhatikan dengan jeli ke arah gadis yang ada di belakang kami. Dia memperhatikan Dayu yang tingkah lakunya masih sama seperti tadi. Lama tatapan itu tak ingin lepas dari Dayu. Bahkan Pak Sabto sempat menegur agar melepas tatapan aneh itu. "Pak, apa kami akan singgah di sini sementara?" Pertanyaanku memecah keheningan. Pak Toyo langsung menejap matakan. "Ya, oh iya, mari masuk. Terima kasih Pak Sabto sudah mengantar anak-anak kemari." Tak ada sambutan hangat yang kami dapat dari Pak Tayo. Malah kengerian yang sadari tadi dari kami rasakan. Aneh, begitu aneh berada di dalam ruangan luas dan megah, namun terasa pengap mencekik dada. Kedua bola mataku tak berhenti bergerak liar, memperhatikan setiap penjuru ruangan. Begitu pula dengan Dika yang kini tampak kebingungan. Kami memang duduk di sofa yang nyaman, tapi tak membuat kami merasa tenang. Setiap gerak-gerik kami seolah ada yang memperhatikan, namun tanpa mengurangi rasa hormat. Aku segera menutup rasa tak nyaman di hadapan Pak Tayo dengan istri dan kedua anaknya. Keluarga yang tampak harmonis, istri Pak Toyo segera menjamu kami. Sementara aku dan Arif sedang asik menjelaskan program kerja yang akan dilaksanakan di desa ini. Di atas sebuah meja besar terhidang berbagai jenis makanan yang sangat enak, mulai dari iga bakar, rendang daging, ikan asam manis, bahkan telur balado, jamuan yang cukup mewah untuk kami. Siapa sangka perut yang terasa penuh jadi merasa keroncongan lagi setelah melihat makanan yang terhidang. Arif yang duduk di sampingku langsung berucap, "Tak enak kalau tinggal di sini selama 3 bulan nanti. Makanannya mewah-mewah. Kalau gini siapa juga yang gak betah?" Aku hanya mengangguk saja, karena sebenarnya masih merasa jangkal dengan perlakuan mereka. Bahkan tak ada sesuap nasi yang masuk ke mulutku, meski perut juga merasa kencorongan. Sementara teman-temanku tampak lahap menyantap berbagai makanan yang sudah dihidangkan.
Anehnya lagi, Dayu kembali normal setelah sampai di rumah itu. Tadinya pendiam, sekarang lebih banyak tertawa dengan anak-anak Pak Toyo. Aku merasa sedikit lega melihatnya. Perasaan buruk kini ku tepis setelah melihat perbedaan Bayu. Aku merasa berpikir positif. Mungkin saja Dayu sedang lelah tadi. Mulai semakin larut, kami pun bersiap untuk beristirahat di dalam ruangan 4x5 dengan kasur empuk di dalamnya. Kami tidur di ruangan terpisah. Dalam satu ruangan seluas itu hanya terisi masing-masing 3 orang. Cukup membuatku nyaman. Tak kusangka tugasku kali ini akan lebih mudah. Namun rasa lega itu akan bertahan lama. Sudah berjam-jam aku merebahkan diri sambil terguling ke kanan dan ke kiri, tapi tak berujung tiba di dalam alam mimpi. Di atas kasur empuk, 2 temanku sudah tertidur pulas, tapi tidak denganku. Malam itu suasana begitu dingin. Selimut tebal yang menutupi kami pun tak mampu menipis dinginnya udara malam. Aneh, mereka kok bisa pulas padahal dingin begini, gumamku. Aku terbangun dari ranjang, hendak mengambil sebotol minuman yang berada di dalam tasku. Hening, rumah Mega tempat kami singgah begitu hening. Terbesit di pikiranku sesuatu yang mengajak aku keluar dari ruangan tempat beristirahat kami. Mengapa? Aku juga menurutin keinginan tersebut. Pintu ku buka. Sebuah lorong ruangan yang gelap hadir di hadapanku. Di samping ruangan kami ada kamar yang terkunci. Langkahku terbawa menyusuri lorong gelap, lalu berhenti tepat pada kamar yang terkunci. Tak ada niat apapun yang kupikirkan saat itu, hanya rasa penasaran akan ruangan yang pintunya penuh goresan. Aku mulai memutar gagang pintu, tapi memang ruangan itu terkunci. Saat hendak kembali merebahkan diri, tiba-tiba suara ketukan berbunyi. Tok, tok, tok. Siapa yang terkejut mendengarnya? Aku mematung sejenak sambil membuka lebar telingaku. Barangkali aku salah mendengar. Akan tetapi suara tersebut kembali berbunyi semakin keras, diusul oleh suara goresan yang berdecit merusak ketegangan ke telingaku. Jantungku berkedup kencang. Suasana semakin mencekam dengan suara ilalang tebu yang bertabrakan terhempas oleh angin. Tubuhku mematung, kaku dan tak bisa digerakkan. Sementara suara kutukan pintu itu semakin keras, berupa seperti erangan hewan buas. Entah apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Aku tak ingin tahu lagi. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi pelipis. Mataku mulai kabur. Dengan remang ruangan itu sepenuhnya menjadi hitam. Aku merasakan sentuhan dingin mendarat ke pipiku. Sayup-sayup juga aku dengar suara Dika yang memanggil. Ketika mataku terbuka, sudah tampak pijar ruangan yang menyala. Aku tersadar dengan keadaan basah oleh keringat. Napasku tak teraturan, seolah berlari puluhan kilometer jauhnya. Aku sudah berbaring di atas kasur yang empuk lagi, dengan dikelilingi teman-temanku yang tampak panik. Tak tahu apa yang telah terjadi denganku sampai aku berbaring lagi di ruangan itu. Kecapean itu, kamu tadi belum makan kan? Suara halus hadir di antara kami. Itu Bu Imah, istri Pak Toyo. Sebenarnya aku masih bertanya apa yang telah terjadi. Akan tetapi Rima memberi isyarat untuk aku diam sementara waktu, sebab Ibu Imah sedang menghampiriku. Dia membawakan semangkuk sup daging dengan segelas air yang tampak menggiurkan. Namun aku tetap tak mau menerima makanan itu. Apapun alasannya, sudahlah, makan saja dulu, nanti sakit loh. Ibu Imah masih menemani kami sambil terus membujuk. Tetapan kini berbeda, aneh, seperti menyimpan dendam kepadaku. Namun raut wajahku dengan mudah terbaca oleh Dika. Bu, biar kami saja yang urus Dimas. Maaf merepotkan malam-malam, ucap Dika langsung diiyakan oleh Bu Imah. Wanita setengah tua tersebut langsung meninggalkan kami segera. Dimas, kenapa kamu buka kamar itu? Pertanyaan yang keluar dari mulut Rima membuat amat terkejut. Bagaimana mungkin aku membuka kamar itu, padahal jelas sekali pintunya terkunci. Gak mungkin, memang aku keluar kamar tadi,
tapi kamar itu nggak bisa dibuka. Senggahku kepada Rima. Ada yang janggal, Mas. Lebih baik ke depannya kamu nggak usah bertindak aneh-aneh. Sudah diperingatkan oleh Pak Toyo buat nggak buka kamar itu. Turutin aja. Arif menggeretak. Amarah mereka ikut menyulut, tapi tidak dengan Dayu. Mas, kamu yang minta kita buat KKN di sini. Kamu yang paling ngerti desa ini daripada kami. Tolong jaga sikap, Mas. Arkan menimpal. Suasana semakin panas. Aku merasa tersudut malam itu. Padahal aku juga tak menemukan kejelasan akan kejanggalan yang aku rasakan. Apa yang mereka lakukan hanya omong kosong tanpa bukti apapun. Sedari tadi, Dayu hanya diam di sampingku. Tatapannya masih sama. Dia seperti raga tanpa wajah. Namun, dari perbedaan kami hanya Dayu yang bisa menjelaskan. Kita nggak bisa keluar dari sini, ucap dengan datar. Terkejut bukan main mendengar Dayu bicara. Kami yang sedari tadi beradu argumen langsung terdiam. Kita udah terikat dengan janji tali pocong. Apalagi kamu berhasil membuka kamar itu, Mas. Mereka udah keliaran sekarang. Gak ada harapan buat kita untuk keluar. Dan kamu, Mas, pitonmu memang diincar sejak datang ke desa ini. Jelas Dayu tanpa basa-basi. Setelah mengatakan itu, Dayu langsung merebahkan diri seraya memejamkan matanya. Dia kembali tidur di tengah kebingungan kami berlima. Di atas kasur empuk, kami terdiam mendengar detik waktu yang sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tak ada yang bisa kami lakukan sekarang. Rasa lelah hilang begitu saja hingga kami tak ingin memejamkan mata. Entah benar atau tidak apa yang dikatakan oleh Dayu. Aku hanya berharap semua ini hanya mimpi semata. Kami bahkan tak saling bertukar bicara. Mata yang tampak lelah terpaksa terus terjaga. Desir angin pun tak menemani kesunyian kami. Saat ini yang terbayang dalam pikiran kami hanya kata selamat atau tidak. Mas, mumpung belum berlanjut, kita batalin KKN-nya. Kita cari desa lain. Rima mengusulkan hal konyol setelah kami terdapat persetujuan dari Senpai ke desa itu. Aku pun menolak. Bagaimana yang terjadi itu adalah bagian dari risiko yang kami ambil. Gak bisa begitu, Mas. Kita minta pindah ke posko aja. Raut wajah frustasi tergambar dari kami. Raga yang telah bergelut dengan kekhawatiran yang nyata. Entah bagaimanapun caranya, aku harus membawa mereka keluar dari rumah tersebut. Dik, apa maksudnya janji tali pocong? Gemetar aku menanyakan hal itu kepada Dika. Dika hanya menoleh pelan sambil mengercit dahinya. Persugihan tali pocong. Aku sudah curiga saat kita ke bawah kemari. Rumah megah ini berada di tengah-tengah kebun dan jauh dari kawasan utama desa. Menurutmu apa tujuannya? Kami tersentak mendengar pertanyaan Dika. Biar kita nggak semudah itu kabur dari sini, tanya Arkan. Aku dan Rima pun menyimak perbincangan mereka dengan seksama. Mungkin saja malam ini juga kami bisa menemukan jalan keluar. Ya, kita bisa pindah ke posko atau keluar dari desa sekalipun. Tapi jiwa kita udah terikat sama janji mereka. Percuma. Kalaupun bisa, hanya ada satu cara. Dika mulai menghela napas panjang. Pengorbankan nyawa siapa? Henning tak ada jawaban. Sekitar 2 menit lamanya, Dika tampak berpikir keras. Urat pada wajahnya tercetak tebal dengan dahi yang mulai mengerucut tajam nih. Mas, aku beberapa di antara kita. Jantungku kembali berkedup kencang. Mataku melotot ke arah Dika. Bahkan napasku tercekat, berhenti sekian detik karena mendengarnya. Apa enggak ada cara untuk selamat semua? Aku masih punya harapan besar. Entah bisa atau tidak, aku ingin kami selamat dari sini. Malam berlalu, hari sudah berganti. Cahaya matahari mulai tampak menembus ke pepohonan tabu yang rindang. Malam yang sunyi dan mencekam pun berganti dengan keindahan. Apa yang kulihat saat pagi berbanding terbalik dengan malam tadi. Seolah malam yang mengganggu kami tak pernah hadir. Kami memutuskan untuk singgah sebentar. Selain sebagai formalitas,
juga untuk mencari informasi ke warga setempat mengenai keresahan yang kami alami. Dengan mata berat dan tubuh yang lemah, kami terpaksa menjalankan tugas hari pertama meski lelah semakin terasa. Kali ini aku harus pergi bersama Arkan, sedangkan Rima bersama Arif dan Dika bersama Dayu. Kami berpencar untuk menjalankan tugas masing-masing di bidang yang sudah aku atur tempoh hari. Arkan, ceritain dong apa yang aku lakukan tadi malam. Aku membuka obrolan dengan penuh kekhawatiran. Arkan sedang berjalan di sampingku juga demikian. Aku yang pertama kali dengar kamu teriak, Mas. Gak lama setelah itu aku keluar kamar. Ternyata kamu kesurupan. Mana posisinya sudah masuk ke kamar yang dilarang itu, beber Arkan. Terkejut bukan main mendengarnya. Aku mematung sebentar sambil mencoba mencerna apa yang dibilang. Aku juga gak ngerasa masuk ke sana. Pintunya terkunci. Malah aku dengar suara erangan sama cakaran dari pintu yang terkunci. Dalam kamar itu gak mungkin aku masuk ke sana kan, beruntahku kepada Arkan. Namun Arkan hanya tersenyum getir ke arahku. Ya, kamu alami dengan yang aku lihat berbeda, Mas. Nyatanya memang kamu masuk ke dalam sana. Aku sempat bingung sebelumnya. Kenapa kamu bisa buka padahal jelas terkunci? Tak ada jawaban dariku. Aku tengah berpikir keras mengenai hal itu. Rasa penyesalan berlahan datang. Lagi-lagi aku teringat dengan ucapan Dika, janji tali pocong. Aku bergumam sendiri sambil memperhatikan langkah kaki sampai tak sadar bahwa kami telah tiba di rumah Pak Sabto. Arkan segera menepuk pundakku. Dari kejauhan Pak Sabto sudah memperhatikan kami, namun sorot matanya menatap aneh kepadaku. Nak Dimas, gak tidur yo semalam? Pertanyaan itu ku dengar dengan jelas keluar dari mulut Pak Sabto. Aku terserentak, entah mengapa lidahku kelu untuk menjawab pertanyaan itu. Anu, gak apa-apa, saya tidur nyenyak kok. Siapa sangka Pak Sabto malah tertawa mendengarnya. Aku juga menyadari bahwa aku tak pandai berbohong atau menutupi raut gelisah. Mungkin saja mudah Pak Sabto menebak apa yang terjadi pada kami semalaman. Kami duduk di halaman luas dengan 3 kursi yang ada di sana. Seperti biasa, kami mulai dijamu dengan hangat oleh keluarga Pak Sabto. Berbeda rasanya saat dijamu dengan keluarga Pak Tayo. Di sanalah aku baru berani menyantap makanan sebagai obat perut keroncongan. Sebab sejak malam aku tak menelan sesendok nasi pun di rumah Pak Toyo. Melihatku dengan lahap membuat curiga Pak Sabto terjawab. Sambil mendengus, Pak Sabto mulai menyentuh kedua pundakku. Tentu saja aku terkejut. Makan yang aku kunyah belum sepenuhnya tertelan. Aku terpaksa berhenti melahap makanan yang tampak nikmat itu. Ada apa, Pak? Sekali lagi Pak Sabto melempar senyumnya kepadaku. Yakin semalam kamu tidur? Mau bagaimana lagi? Tak ada cara lain untuk berbohong. Siapa tahu dengan aku bercerita, kami bisa menemukan jalan keluar dari lubang gelap mematikan. Di antara pohon rindang, cahaya matahari kian merayap menggantian menghangati punggung kami. Obrolan yang hangat menarik Arkan untuk ikut terlibat. Arkan sebagai saksi mata mulai menjelaskan rentetan peristiwa yang sudah kami alami sejak tiba di rumah tersebut. Hal itu pun dianggap serius dengan Pak Sabto yang rupanya mengerti tentang apa yang kami alami. Kejadian ini bukan hanya sekali. Baru seminggu lalu para mahasiswa dari kampus lain meminta pergi dari sini. Alasannya sama, merasa ketakutan ketika tinggal di sana. Tapi saat itu bapak nggak ngerti dengan apa yang mereka alami. Bapak kira desa ini tidak pas dengan mereka. Selain karena jauh dari kota, perkebunan tebu di sana memang menakutkan saat malam. Jelas Pak Sabto dengan menghela napas panjang dia mulai melanjutkan ucapannya. Tapi nak, bapak melihat hal yang sama sebelumnya. Kejadian ini terjadi lagi. Setiap malam bapak melihat pocong berdempetan di kebun tebu. Itu pun bapak temui hendak pergi melihat irigasi yang dikerjakan anak-anak.
Dari sana lapan, Bapak merasa curiga dan pocong itu masih menempel dengan kamu sekarang. Dimas, sepertinya yang diincarnya. Pertanyaan itu menyambar jantungku. Aku kembali terdiam beberapa saat. Ketakutan begitu terasa menguasai jiwa. Seketika air mata yang tak terbendung tumpah begitu saja. Tak mengira bahwa niat kami di desa itu malah menjadi guncangan batin buatku. Bapak menduga keluarga itu menggunakan pesugihan tali pocong. Maafkan Bapak membawa kalian ke tempat yang salah. Maafkan Bapak. Pak Sabto juga menangis. Dia bertekuk lutut di hadapanku. Aku merasa segan walau menyelesan juga tak kalah besar. Sudah Pak, tidak perlu minta maaf. Yang kami perlukan sekarang bagaimana cara untuk keluar dari rumah itu. Arkan bertanya seraya mengangkat tubuh tua Pak Sabto. Saat itu Pak Sabto mulai memanggil beberapa orang kepercayaannya, juga ustadz di desa tersebut. Banyak dari mereka menjadi saksi. Bukan hanya Pak Sabto yang melihat deretan pocong berdiri di kebun tebu, tapi mereka yang dihadiri di sana juga melihatnya. Namun mereka tak menduga bahwa mereka lihat adalah bentuk persugihan tali pocong yang dilakukan oleh salah satu warga di sana. Mereka juga terkejut mendengar cerita kami tentang hal tersebut. Raut wajah gelisah serta kecewa terlihat dari mereka. Saya nggak menduga kalau Pak Toyo melakukannya, ucap salah seorang dari mereka. Kami pun semakin larut dalam perbincangan serius dengan perasaan yang bercampur aduk menjadi satu. Namun perbincangan itu membuahkan hasil. Kami sepakat untuk saling membantu, terutama aku, agar bisa keluar dengan selamat dari rumah itu. Tapi pesugihan tali pocong itu berat untuk digagalkan. Mungkin saja tetap akan memakan korban. Belum lagi diteror habis-habisan. Itu kalau kita selamat, sudah alhamdulillah. Bagaimana kalau sampai terludahi, bisa mati kosong. Aku mendengar pertanyaan yang sebelumnya tak pernah ku dengar, tentang alasan mengapa keluarga itu menggunakan pesugihan sampai bagaimana cara untuk melepas dari jeratannya. Beberapa dari mereka mengatakan hal yang sama dengan Dika. Bisa selamat tapi harus ada yang dikorbankan juga. Siang berganti dengan malam. Kami kembali dengan penuh kegelisahan sesuai rencana yang sudah dibicarakan. Kemungkinan kami bisa keluar keesokan hari dibantu oleh Pak Sabto dan juga warga lainnya. Jujur saja aku muak, merasa tak nyaman harus tinggal di rumah yang penuh akan kegelapan. Meski kami dijamu dengan ramah, tidur dengan kasur yang empuk, tapi semua itu tak membuat bertahan. Apalagi kami menjadi tumbal dari sebuah pesugihan. Kacau, benar-benar kacau. Seharian penuh aku memikirkan hal itu, sambil mencari cara lain untuk kalau saja cara utama tidak berhasil. Kami tidak berbincang di saat bersamaan. Tengah malam baru kami bisa mencuri waktu untuk mulai menjelaskan apa yang aku dapat siang tadi. Kenyataan pahit yang harus terjadi pada kami, tapi bisa ditepis atau dihindari. Dengan berat hati aku pun menjelaskan bahwa mungkin akan ada nyawa yang harus dikorbankan. Meski itu juga belum pasti, siapa yang tak gelisah mendengar hal itu. Bahkan Rima sempat menangis sejadi-jadinya. Sesekali juga menyalahkan aku karena memutuskan yang kami ambil tempo hari. Keputusan tentang desa yang menjadi tempat berlabuh kami. Aku juga tak bisa berbohong dengan diri sendiri. Ketakutan begitu merjai jiwa kami. Tapi mau bagaimana lagi, kalaupun cara satu-satunya keluar dari sana adalah dengan mengorbankan nyawa. Aku ikhlas menjadi tumbal di antara mereka. Semalaman penuh kami tidak bisa memejamkan mata. Lelah juga semakin terasa. Tubuh kami mendadak kurus sebab 2 malam tidak tertidur dengan tenang. Namun ketika sang surya mulai menampakkan cahayanya, saat itulah saatnya yang tepat untuk menyusun rencana. Aku dan Arkan kembali datang ke rumah Pak Sabto. Setelah seharian penuh kami memperhatikan tata letak rumah megah di tengah perkebunan tebu, barulah kami bisa menyusun strategi untuk keluar dari tempat itu. Tangan keriput Pak Sabto mulai menggoreskan sebuah tinta hitam pada selembaran kertas. Dia mulai menggambar jalan yang mungkin kami gunakan untuk melarikan diri. Dan lagi,
Satu hal yang harus aku tahu tentang rumah itu, kita bisa keluar dari pintu belakang yang langsung mengarah ke kebun tebu. Biasanya tidak ditutup kalau malam, jelasku. Kami begitu jeli memperhatikan serta memahami tiap-tiap goresan tinta tersebut, di mana, kapan dan lewat mana. Semua sudah tertulis pada selembaran kertas yang kami gunakan sebagai patokan. Hari semakin siang, Pak Sabto kembali memanggil ke beberapa warga yang kemarin dikumpulkan. Untungnya saja mereka sepakat untuk membantu kami keluar dari tempat tersebut. Selain karena ingin menyelamatkan, juga karena khawatir akan perbuatan keluarga Pak Toyo yang merugikan desa. Belum lagi kalau mereka mencari tumbal dari warga yang ada di sana. Malam kembali tiba. Di malam, rumah luas dan megah itulah yang kami menjadi saksi kekerasan kami. Tangisan tak berhenti terdengar dari sudut ruangan 4x5 yang saat ini kami isi untuk 6 orang. Malam itu kami menjalankan tugas sesuai rencana agar tidak membuat curiga Bu Imah yang saat ini sedang berada di rumah. Sementara Pak Toyo sedang pergi sepekan lamanya meninggalkan rumah. Detak-detik jam dinding selalu kami dengar. Kedua mata kami juga tak lepas dari penggantian waktu ke waktu, menunggu saat dimana harus melarikan diri dari rumah megah tersebut. Namun tak semudah rencana yang kami bayangkan malam itu. Jam dinding baru menunjukkan pukul 20 saat dimana kami harus berbagi harus keluar dari sana. Malah berganti dengan gelisah yang tak ada habisnya. Malam itu kami dipanggil untuk berkumpul di meja makan, padahal kami sudah makan sebelumnya. Entah mengapa perasaanku semakin tak nyaman. Kami kembali duduk berdampingan dengan Ibu Imah dan juga kedua anaknya. Kok kayak ketakutan gitu ngeliat ibu? Ada apa? Tiba-tiba pertanyaan tersebut terdengar. Kau tahu harus menjawab apa? Kami hanya menggeleng sembari melempar senyum getar kepada Ibu Imah yang sedang menyiapkan beberapa makanan untuk kami. Melihat hal itu tentu saja membuat kami kebingungan. Mengapa Bu Imah menyiapkan makanan lagi? Padahal baru 1 jam lalu kami akan makan bersama. Namun tak ada satupun dari kami yang berani menegur perbuatan Ibu Imah yang masih asik menghidangkan makanan. Dengan senyuman ramah tapi mengundang segundah curiga, Ibu Imah mulai mengelus pundakku dan juga dayu. Kok kelihatannya kalian kurus sekali? Makan dulu, malam ini bapak gak pulang. Mataku membulat. Kami saling toleh dengan raut wajah terkejut, jauh dari pikiran. Seharusnya malam itu belum waktunya Pak Toyo untuk pulang. Namun segala rencana yang kami siapkan harus berbelok begitu saja. Tak ada percakapan lagi malam itu. Di atas sebuah meja makan dengan segala hidangan, kami hanya menunduk sembari mengunyah makanan yang saya rasakan hambar. Sembari sesekali menahan tangis kesenggukan, khawatir kalau saja kami tidak bisa keluar dari sana. Begitu pula aku. Kalau saja rencana kami gagal, sudah pasti akan menjadi tumbal. Tak berselang lama, suara laju mobil segera terparkir. Sudah bisa kami tebak bahwa Pak Toyo yang datang dengan membawa sebungkus kepala kambing yang masih berdarah-darah. Pak Toyo melihatkan kepada kami dengan gembira. Ini untuk kita makan besok, biar diungkap dulu sama ibu. Sambil menyarankan sebungkus kepala kambing tersebut kepada Bu Imah. Apa maksudnya? Kurasa bukan itu tujuan mereka. Entah mengapa aku curiga bahkan kepala kambing tersebut adalah bagian dari ritual mereka. Bagaimana aku tahu? Sebab aku sudah pernah menjumpai papa keluargaku. Kepala kambing bisa digunakan sebagai ritual pendumbalan. Entah pendumbalan apapun itu. Namun mereka seakan tak mengira bahwa kami tidak mengetahui tujuannya. Kami hanya menunduk sampai detik terakhir menyelesaikan makan malam tersebut. Kalian tahu apa yang ada di benak kami sekarang? Sebuah penyesalan dan keputusan. Kami begitu takut tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Apalagi keluar, Pak Toyo mulai menyiapkan seluruh rencana untuk tujuan mereka juga. Mungkin saja kalau aku tidak keluar dari sana,
Malam itu juga aku akan menjadi tumbal mereka. Aku hanya menaratapi nasib yang entah datang dengan cara apa. Apakah aku akan menemui ajal sebagai seseorang tumbal, atau malah berhasil keluar dari tempat mengerikan. Sebuah lubang gelap menyesatkan dengan terjaga sepanjang malam. Nanti saat yang tepat untuk kami keluar pukul jam 1 dini hari. Sejak beberapa hari kebelakangan, aku sudah memastikan rumah tersebut senyap di waktu yang kusebutkan. Detik-detik terakhir yang menjadi penutup keselamatan kami segera tiba. Mungkin untuk kesekian kalinya Rima tak berhenti menangis di pelukanku. Tapi Dayu, dia tidak gaming sejak kemarin. Tok tok tok, sudah waktunya nih mas, ayo keluar. Suara ketukan pintu disusul dengan bisikan yang begitu kuat menembus telingaku. Sampai begitu sebuah tanda bahwa Dika dan yang lain sudah bersiap. Aku segera beranjak mengendong beberapa barang yang semula aku bawa. Ayo cepat Dayu, cepat sedikit, kami hanya sibuk mengurusi diri sendiri. Sampai kami tak mengerti dengan kondisi Dayu. Wajahnya tampak pucat, penggerakannya begitu lambat. Sesekali lagi dia seperti raga tanpa nyawa. Namun pertanyaan tentang kondisi Dayu segera tergerus oleh resah. Aku hanya peduli tentang bagaimana kami keluar dari sana. Tiba di mana saat kami harus menyusuri lorong gelap untuk menuju ke pintu keluar yang terletak di belakang. Sedang posisi kamar kami terletak di ujung yang lurus dengan pintu belakang. Tetapi kami harus melewati kamar Bu Ima dan Pak Toyo yang letaknya 3 meter dari pintu yang akan kami gunakan. Langkah kian diburu, tapi kami berjalan dengan penuh kewaspadaan. Meriringan ketika pintu itu terbuka lebar. Satu syarat segera kami dah dapatkan. Sebuah sorot lampu kuning yang menyala agak jauh di antara hamparan pepohonan tabu. Kami segera memahami isyarat itu sebagai arah kemana kami harus berjalan maju. Tapi melangkah dengan penuh berhati-hati. Syukurlah tak ada tanda-tanda mencurigakan dari keluarga Pak Toyo. Sorot lampu masih kami lihat di balik sela-sela pepohonan tebu. Beberapa kali langkah kami tersandung sebab beradu dengan waktu. Dika yang berada di bagian paling depan mulai menyibak ilalang menggunakan pisau yang dibawanya. Meski ilalang masih begitu tinggi menyulitkan jalan kami, tapi tak membuat kami nyerah sampai di situ saat saja. Masih melangkah menembus pepohonan tebu yang terhimpit tubuh kami. Sesekali aku merasakan gatal sebab tergores dedaunan tebu yang berayun-ayun terhempas angin. Gelap yang dapat kulihat, kami hanya bisa mengandalkan senter yang dibawa di ujung depan, tanpa menghiraukan siapa yang berbaris di belakang. Aku yang berada di barisan paling belakang agak kesulitkan sebab seberkas cahaya senter itu lumayan jauh dari jarak pandanganku. Itulah sebabnya terkadang aku tersandung karena mataku tak bisa melihat dengan jelas jalan setapak yang kami lewati. Kok ada seruan teriakan ya? Rima yang berjalan di hadapanku seketika berbisik begitu. Aku tak merasa heran. Memang aku mendengar sayup-sayup suara teriakan serta rintian dapat kami dengar, di mana kami pikirkan langkah kami sudah dekat dengan sorot lampu yang semakin terlihat dengan jelas. Dari balik pohon yang menutup dengan sempurna, Dika segera menebasnya sehingga kami bisa menyaksikan dengan jelas siapa yang menunggu kami di balik pohon tebu dengan sorot lampu. Bisa kau tebak sekarang? Astagfirullah, apa ini? Rima menjerit. Dia mengingit jarinya dengan kuat, sedangkan Dika, Arif dan Arkan langsung mundur ke belakang. Aku hanya terbelak melihatnya. Di sampingku ada Dayu yang sudah menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku hampir tak bisa berkata-kata dengan apa yang kulihat di depan sana. Ku teringat itu semakin nyata menghampiri kami. Rupanya sorotan lampu yang kami ikuti bahwa kami semakin masuk ke dalam jebakan yang nyaris sempurna. Di hadapan kami, 2 orang laki-laki yang hendak menolong kami digorok dengan sadis oleh Pak Toyo. 2 lelaki itu sudah tak bernyawa dengan kepala salah satunya diikat hingga darah yang dari nadinya mencucur deras. Melihat raut wajah mengerikan dari Pak Toyo yang membuat kami seketika teringat malam saat dia membawa bungkusan kepala kambing, persis dengan apa yang dilakukannya sekarang. Dika langsung mendorong kami untuk kembali.
sementara aku benar-benar tak berdaya setelah melihatnya. Tubuhku terasa begitu lemas, gemetaran kakiku semakin hebat. Beberapa detik sebelumnya jantungku seakan jatuh dari sangkarnya. Benar-benar tak ada tempat ku bayangkan betapa ngeri penampakan yang kami saksikan. Kami berlari tunggang langgang, berpencar seolah anak ayam yang sedang diincar. Berlarian tak tentu arah, ada yang utara, ada yang ke selatan, dan aku malah berlari kembali ke arah rumah Pak Toyo. Kami berlari membawa ketakutan dengan tangis mendalam. Dari balik tubuh kami masih mendengar suara terikan Pak Toyo dengan bergaji mesinnya yang sengaja ditebas-tebaskan kepada pohon tebu. Sementara aku mulai mendapati teman-teman di sekelilingku, entah mereka sedang berlarian kemana. Sekarang kami hanya berniat menyelamatkan nyawa sendiri. Aku mulai tak mendengar suara Pak Toyo. Meski terus berlari di tengah kegelapan yang menyelimuti, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya nyawaku yang jadi tanggungannya, tapi juga nasib teman-temanku yang entah bagaimana harus keluar dari sini. Isak tangis pecah begitu saja. Dengan sekuat tenaga, aku membuka jalan dengan menyibakkan pepohonan tebu yang menggunakan kedua tanganku. Perih dan gatal rasanya ketika dengan itu tergores dengan bulu lembut tapi menyakitkan. Masih jauh, aku sama sekali tak melihat cahaya yang dapat menembus perkebunan tebu. Aku terperangkap di tengah-tengah kegelapan, sendirian tanpa seorang teman. Rasa frustasi mulai mengeroti jiwaku. Sambil duduk menangis tersendu-sendu, sesekali dapat ku dengar suara jengkrik seperti katak yang mendayu-dayu. Di salah-salah suara itu, suara erangan kembali terdengar. Kukira jangkrik besar, rupanya sebuah makhluk mengerikan. Terbalut kain putih lusuh dengan mata melotot, tengkorak yang tak lagi berbentuk. Makhluk itu sesekali mengintip pada sela-sela pohon tebu dari sekelilingku. Entah dia tersenyum atau apa, wajahnya begitu mengerikan. Pocong. Sekarang bukan hanya satu, tapi makhluk itu berbaris seolah menggantikan posisi pohon tebu yang semula aku lihat. Mataku melotot sejadi-jadinya, dengan mulut seolah membungkam ketika makhluk mengerikan itu semakin mendekati hingga wajah tepat di depanku. Aku hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Hatiku tak berhenti-henti membacakan ayat-ayat suci. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku segera beranjak. Ku tutup mataku sambil berlari sekejap mungkin. Entah pergi kemana dan apa yang kutabrak di depan sana. Baunya busuk bercampur anyir yang membuatku pening. Masih terdengar suara erangan di dekatku. Meski aku tak bisa sejauh mana lagi harus berlari menghindari makhluk itu. Kakinya sudah terasa nyeri. Memar juga mungkin karena tersandung berkali, hingga aku tersandung lagi, jatuh tepat di atas tumpukan gumpalan kain putih yang rupanya pocong yang kupijak. Aku berteriak histeris, tapi masih tepat bangkit untuk berlari. Sementara teriakanku mungkin terdengar oleh Pak Toyo yang sudah menghidupkan gergaji mesinnya lagi. Mati aku. Berdembus perpohonan tebu tak semudah itu. Aku sudah kewalahan. Tenagaku habis kekuras karena berlari ketakutan. Sedangkan dari balik badannya sudah ada Pak Toyo yang mengejar. Mari lari kemana? Nak, ayo pulang ke rumah bapak. Suara itu dapat ku dengar meski kalah dengan gergaji mesin yang dia hidupkan dari balik pepohonan tebu itu. Mulai kulihat seberkas cahaya merah menyala dengan suara ramaian yang menunggu di balik sana. Aku segera tercepat langkah tapi tak bisa. Kakiku berhasil ditarik oleh Pak Toyo. Lepas Dimas, Pak, tolong. Dia tersenyum puas menangkapku. Bapak sudah sebut kamu dengan baik. Harusnya kamu berterima kasih dengan cara memberikan nyawa kamu kepada Bapak, ucapnya dengan sadis. Mulutku dibungkam lalu dibanting. Walau aku sudah kewalahan, merasa aku kehabisan tenaga, dia mulai memanfaatkan mesin yang dia bawa mulai dihidupkan. Aku hanya bisa merangkak menjauh ke arah seberkas cahaya merah yang aku lihat tadi. Tolong, teriakku. Aku tak yakin suaraku terdengar, tapi aku sudah berteriak dengan sekuat tenaga. Sampai di mana mesin itu berhasil memotong seperempat jari tanganku saat aku hendak menepis. Teriakanku semakin kencang dan mulai terdengar.
Tolong!" Derat langkah langsung bertamburan. Hanya cahaya merah itu semakin terlihat dengan jelas, semakin menjalar membakar pepohonan tebu sekelilingku. Aku menjerit ketakutan. Pak Sabto dengan warga lainnya mulai berdatangan. Beberapa dari mereka membawa sejam yang langsung ditebas habis-habisan kepada Pak Toyo. Pria setengah tua itu tidak mati dengan kondisi lebih mengenaskan. Dihakimi oleh warga dan langsung terbunuh di tempat. Sampai di mana malam itu mulai berlalu, keluarga Pak Toyo sudah ditangkap oleh warga setempat dan diserahkan kepada pihak berwenang. Sementara aku masih merebahkan diri di atas ranjang rumah sakit, merasakan nyeri, sedih dan kecewa luar biasa. Kejiwaanku terguncang. Beberapa saat setelah terjadi semalaman, aku masih tak mendapat kabar tentang kelima temanku. Pak Sabto hanya mengatakan melihat bagian barang yang mereka bawa setelah kebun itu raib dilalap kobaran api. Kebun tebu berhektar-hektar itu habis, tapi tak juga membuahkan tanda-tanda di mana keberadaan mereka. Malam menuju pagi, kabar buruk semakin menimpa kondisiku. Malam setelah Pak Sabto mengatakan tak mendapatkan keberadaan teman-temanku, keesokan paginya dia kembali berkunjung untuk mengantar sebuah berita duka. "Nak Dimas, mohon maaf sebelumnya," Bapak Berat mengatakan hal ini. Mata Pak Sabto berkaca-kaca sambil menggenggam tanganku yang terasa dingin. "Teman-teman Dimas, Dayu, Rima, Arkan sudah tiada. Hanya Arif dan Dika yang bisa Bapak bawa dengan selamat," ucapnya dengan penuh air mata. Pak Sabto langsung memelukku dengan erat. Aku masih tak menyangka, aku tak percaya dengan kabar yang dibawa. Dari balik tubuh Pak Sabto mulai terlihat perpakaian Dika dan juga Arif yang tampak lusuh. Mereka hanya menunduk lalu memelukku juga. "Mas, maaf, aku gak bisa menyelamatin yang lain." Dika menangis. Sesenggukan dibalas juga dengan Arif. "Maaf Mas, aku cuma mementingkan diri sendiri sampai ninggalin Rima di sana. Rima udah gak ada. Hatiku hancur sejadi-jadinya. Aku sungguh tak menyangka kejadian buruk semakin cepat menghampiri kami. Sekuat apapun kami mencoba untuk berusaha, rupanya tetap tak bisa mengurungkan sebuah takdir buruk yang menimpa. Kami menaratapi nasib. Hati yang tak terhenti teriris. Air mata yang kirian mengalir. Peristiwa buruk itu benar-benar datang tanpa aba-aba. "Dimas, Bapak ingin bicara." Setelah beberapa saat aku terdiam untuk menenangkan diri, Pak Sabto kembali masuk dengan membawa secangkir kelas. Aku bingung, tak bisa menerka apa kira-kira berita yang dibawa. "Ini surat dari Dayu. Bapak temukan di tas dia, bacalah." Secari kertas itu dilulurkan kepadaku. Aneh ketika menggenggamnya. Rasanya Dayu bukan orang yang berniat memberikan sebuah surat. Aku mulai membaca tulisan apalah kadarnya itu membuat hatiku remuk seketika. Di sana tertulis mengapa dia diam beberapa hari setelah kami sampai di desa, hingga mengapa dia akhirnya mati dengan berita duka yang Pak Sabto bawa. Dengan berhati aku mengatakan, "Dimas mengorbankan diri untuk menyelamatkan aku." Hanya itu kata yang tersimpan dalam lubuk hati terdalam. Kejadian mengerikan yang tak bisa lagi kubayangkan mulai lebur oleh ingatan, tapi tidak dengan apa yang Dayu lakukan. Tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengar. Mohon maaf cerita ini harus berakhir. Semoga dapat terhibur atau bahkan dijadikan sebuah pelajaran yang bernilai. Mohon maaf dan terima kasih. Kami pamit. Wassalam.